bersyukur banget ya, kita itu diizinin Tuhan untuk datang ke hadiratnya. Gak ada yang bisa gantiin hadiratnya. Kita boleh datang ke Tuhan itu karena Tuhan begitu baik dan dia bisa dipercaya. Tuhan bisa diandalkan, Tuhan bisa dipercaya. Oke, sebelum saya masuk ke message, coba kasih tahu dulu ke teman-teman sebelah kiri kanannya. Katakan gini, tenang, Tuhan bisa dipercaya. Coba katakan pada kanan kirinya, tenang. Tuhan bisa dipercaya. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan tema kita bulan ini yaitu managing myself. Ya kan, managing my life. Minggu lalu Pastor Andi udah membawakan tentang managing my money. Hari ini sebenarnya kita akan ngomongin tentang managing my inner capital, ya kan, di dalam diri kita. Bukan kekayaan yang di luar, tapi kekayaan yang ada di dalam. Oke, hari ini kita mau bicara tentang karakter, managing my character. Ya, saya yakin kita semua rindu menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Ya dong, kalau kita bisnis, kita perlu bisa dipercaya sama orang. Kalau kita nggak dipercaya, kita gimana mau bisnis? Dalam keluarga, kita kepengen menjadi orang tua yang bisa dipercaya sama anak-anaknya. Suami istri kepengen bisa saling percaya. Kita ingin menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Oke? Dan penting sekali karakter kita dibentuk supaya kita bisa menjadi orang-orang yang bisa dipercaya. Nah, hari ini kita akan belajar dari dua sosok di Alkitab yang very powerful people sebenarnya, dari Yusuf ya dan dari Daud. Kedua orang ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Oke, yang satu dipercayakan memimpin negeri Mesir. Kalau Daud dipercayakan memimpin Israel. Oke, dia menjadi satu raja yang paling besar di zaman Israel ini. Nah, kita mau belajar, kenapa ya kok orang-orang ini kok bisa menjadi orang-orang kepercayaan? Dan dimanapun mereka berada, tempat di mereka berada, mereka diberkati. Kita mau belajar ini kenapa ya? Apa benang merahnya? Karena kita pun rindu, kita pun bisa menjadi berkat. Oke, nah itu perlu dimulai dari dalam diri kita. Yuk kita lihat mulai dari 1 Samuel 16 ayat 6. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Saya akan stop di sini dulu. Ini ngomongin tentang Samuel diperintahkan Tuhan untuk mengurapi salah satu anak Daud. Ada 7, salah satu anaknya diurapi untuk menjadi raja. Nah, sebelumnya Samuel mengurapi Saul. Saul itu kalau kita baca di Alkitab disebut tidak ada satu orang pun di seluruh dunia yang lebih elok dari Saul. Jadi Saul tuh keren banget dari segi penampilan, udah deh gak ada yang ngalahin. Jadi kalau kita ngelihat Saul tuh udah langsung, wah memang ini orang keren dah, udah deh dia memang pemimpin dan dia memang pasti orangnya keren gitu ya. Kalau ngelihat Saul dari segi penampilan kayak gitu. Makanya waktu Samuel mau mendoakan anak Daud, dia melihat Eliab dan dia ngomong, nah ini mirip kayak si Saul nih, ini pasti yang akan Tuhan pilih. Tapi bukan itu. Kita baca selanjutnya. Tuhan bilang, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab bukan itu yang aku mau, aku telah menolaknya. Tuhan bilang gini, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang ada di depan matanya, tetapi Tuhan melihat hati. Ini ngomongin tentang karakter. Kita seneng banget kalau ngelihat orang tuh dari penampilan, dari status ya kan. Kita ngelihat wow keren. Tuhan gak gitu. Tuhan bilang aku ngelihat hati. Aku ngelihat sesuatu yang ada di dalam. Aslinya orang itu aku lihat. Dan itu yang aku cari. Dan kata hati di sini ini sama dengan kata hati yang dipakai di 2 Tawarik 16 ayat 9a. Di sini dikatakan karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk apa? Melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang
bersungguh hati terhadap dia. Ini kata hati yang sama. Jadi Tuhan itu mencari hati kita. Mencari sesuatu yang ada di dalam diri kita. Jadi yang penting untuk Tuhan itu bukan penampilan. Bukan sesuatu yang ada di luar. Bukan yang eksternal tapi yang internal. Itu yang Tuhan cari. Bahkan dikasih tahu di sini mata Tuhan menjelajah. Dan kalau dia bisa menemukan orang itu dia akan melimpahkan kekuatannya. Wow, makanya kedua orang yang kita mau belajar Yusuf dan Daud, hati mereka benar, karakter mereka oke. Makanya Tuhan bisa pakai mereka, luar biasa. Ya, nah bahasa Ibraninya, hati itu lebab. Ya, saya sih ngikutin itu aja di situ tulisannya lebab. Ya, lebab. Saya sendiri nggak tahu apa, cuman lebab. Artinya inner man. Diri kita yang ada di dalam, diri kita yang sesungguhnya. Bukan apa yang orang lihat. Aslinya kita. Mind, will, heart, itu semua termasuk dalam diri kita. Karakter kita. Itu yang Tuhan cari. Karakter itu adalah diri saya sesungguhnya. Diri kita sesungguhnya. Itu adalah karakter. Sedangkan reputasi itu apa yang orang lain lihat tentang diri kita. Beda. Ada yang reputasinya oke banget, karakternya hancur. Ada. Gitu. Makanya John Wooden bilang gini, fokuslah untuk membesarkan karaktermu lebih daripada reputasimu. Kenapa? Karena karakter itu yang menyebabkan reputasi. Jadi ini, kalau karakter kita kecil, dan kita coba untuk membesarkan reputasi, which is yang ada di luar, mungkin nggak? Mungkin. Oke, kita mungkin pamer ini, pamer itu, apapun itu gitu ya. Sehingga kita dari segi reputasi kelihatan orang oke. Tapi karakter kita kecil. Bersamaan dengan berjalannya waktu, reputasi yang di luar itu akan kempes. Kembali ke ukuran karakternya. Itu yang dimaksud. Sedangkan kalau karakter kita besarkan, oke, walaupun gak kelihatan di luar, reputasinya secara berjalan dengan waktu akan membesar juga. Ini yang terjadi dengan Daud. Daud dari segi penampilan, gak ada yang mikir bahwa dia adalah berpotensi jadi raja. Papa mamanya aja gak mikir kayak gitu. Tetapi Tuhan lihat karakter dia. Karakter dia besar. Penampilannya gak ada. Hanya masalah waktu aja untuk orang-orang seperti Daud. Yang karakternya besar walaupun gak kelihatan. Cuman masalah waktu. Reputasinya akan menyusul. Jadi makanya John Wooden bilang, putuskan untuk fokus kepada karakter. Bukan reputasi. Karena reputasi yang tidak disertai dengan karakter akan kempes. Kesuksesan dan kehebatan apapun yang tidak ditopang sama karakter nggak akan berumur lama. Dan Tuhan mau kita membentuk dari dalam diri kita karakter itu. Nah, kalau ngomongin tentang karakter itu identik dengan kata-kata ini. Oke, jadi kalau kita ngomong Tuhan saya mau dibentuk karakternya, siap-siap. Karena Tuhan pengen kita punya integritas. Integritas itu artinya dalam kehidupan pribadi, private, atau kehidupan publik, sama aja orangnya. Nggak ada versi A, versi B. Jadi kalau dalam angka itu bukan desimal ya. Karena kalau 1 ya 1, 2 ya 2. Enggak 1,23, 1,33, enggak. Itu agak susah dipegangnya. Tetapi kalau orang yang punya integritas, itu kapanpun dimanapun sama aja. Ada yang lihat, nggak ada yang lihat sama aja. Dan karakter itu ngomongin tentang proses. Karena butuh waktu. Dan Tuhan membentuk Yusuf, membentuk Daud bersamaan dengan waktu. Enggak enak sih, ada waktu-waktunya. Kalau Daud harus menggembalakan domba, ya kan. Nggak dikenal orang, ya kan, nggak dihargai gitu. Tapi dia setia. Yusuf juga gitu. Menjadi budak, melayani, ya kan, disakiti, terus udah gitu difitnah dan dia harus ngejalanin itu. Tapi berjalan dengan proses, karakternya membesar.
Lalu disiplin. Nah ini disiplin adalah sesuatu yang kita harus lakukan setiap hari. Gak ada disiplin yang cuma sekali-kali. Disiplin itu terus menerus secara rutin. Oke, ada yang disiplin makan sehat, ada yang disiplin baca buku, ada yang disiplin latihan musik. Disiplin itu adalah melakukan sesuatu yang jujur seringkali kita gak kepengen. Berolahraga pas waktu hujan, tapi orang disiplin akan tetap lakuin. Walaupun mendung gitu, kadang-kadang kan kalau mendung pengennya tidur gitu. Tapi orang disiplin ngomong, no, we gonna do it gitu. Dan yang terakhir adalah ketaatan. Ketaatan itu melakukan sesuatu yang Tuhan mau, sekalipun kita belum benar-benar ngerti. Kita belum benar-benar bisa terima, seperti contohnya yang sering adalah memaafkan seseorang. Kita akan pikir, kenapa Tuhan saya harus memaafkan dia? Setelah apa yang dia lakukan. Tapi kalau Tuhan ngomong, maafkan, nanti kamu akan lihat, nanti kamu akan perhatikan, nanti kamu akan bisa mengerti. Nah ini kita taat melakukan seperti itu. Dan di situ kita dibentuk karakternya. Nah kita lihat ya dari komentar-komentar orang-orang yang udah hebat-hebat ya. Ini bukan komentar saya, tapi ini komentar-komentar, ini General Norman ya, Norman Schwarzkopf. Dia bilang gini, kepemimpinan itu kombinasi yang kuat antara karakter dan strategi. Namun jika Anda harus tanpa salah satu, jadilah tanpa strategi. Jadi kalau kamu boleh pilih, oke, pilihlah karakter. Gak ada strategi lebih baik daripada gak ada karakter. Punya strategi juga percuma kalau gak ada karakter. Gitu loh. Terus dia ngomong gini. 99% kegagalan kepemimpinan adalah kegagalan dalam karakter. Bukan kegagalan dalam penampilan. Bukan kegagalan dalam kompetensi. Bukan. Kegagalan di dalam hal karakter. Begitu pentingnya karakter. Bagaimana kita bisa menjadi berkat. Gimana kita bisa diberkati dan sukses. Ini. Karena fondasi dari semuanya itu ada di karakternya. Warren Buffett. Oke. Kemarin saya cek kekayaan dia itu 2,2 kuadriliun. Rupiah. 2,2 kuadriliun. Jadi 2.200 triliun. Dia adalah orang yang udahlah kalau ngomong duit udah paling sukses lah ya. Tapi dia ngomong gini nih. Dalam mencari orang untuk dipekerjakan, oke, Anda mencari 3 kualitas ini. Integritas, kecerdasan, dan energi. Dan jika Anda tidak memiliki kualitas yang pertama, 2 kualitas lainnya akan membunuh Anda. Saya kepengen punya tim saya itu yang pinter, cerdas, yang bisa cari jalan sendiri, cari solusi sendiri, punya energi, bekerja, semangat, antusias. Saya kepengen sekali punya orang seperti itu dalam tim saya. Yes. Problemnya kalau dia nggak punya integritas, itu semua bisa membunuh saya. Itulah yang disebut. That is how important character is. Nah, kita kalau udah menyadari ini, kita udah pusingin jangan masalah reputasinya. Reputasi nanti itu adalah hasil daripada karakter kita. Itu efek sampingnya. Tujuan akhir kita bukan reputasi. Tujuan akhir kita karakter yang dibentuk. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu ya. Jadi kita mau belajar seperti Yusuf dan Daud nanti. Nah Yusuf dan Daud adalah orang-orang yang bisa dipercaya. Nah 3 poin. Oke, yang nanti kita bawa pulang. Semoga 3 poin ini kita praktekkan dan kita bisa dibentuk menjadi orang-orang yang berkarakter. Dimanapun kita berada. Oke, kita bisa mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan, dalam keluarga. Kita bisa memperhatikan kepentingan orang dalam pekerjaan, dalam keluarga. Kita bisa mengakui kesalahan dan berubah dalam pekerjaan, dalam keluarga. Karena ini 3 benang merah yang kita mau lihat dari Yusuf dan Daud. Oke, Yusuf dan Daud dua-duanya tuh mengandalkan Tuhan luar biasa. Mereka enggak memusingkan tentang kemampuan mereka. Walaupun jelas mereka kompeten. Oke, enggak mungkin kalau orang kompeten, enggak mungkin kita cuma nyari orang yang jujur gitu ya. Tapi enggak bisa apa-apa. No, pasti orang-orang itu kompeten. Karena mau terus
dibentuk, mau terus belajar dan bertumbuh. Jadi Daud dan Yusuf itu mengandalkan Tuhan. Nanti kita belajar dari Yusuf. Yusuf itu sangat-sangat mementingkan kepentingan orang lain. Dia melayani, dia punya hati untuk melayani. Dan yang ketiga adalah Daud berani mengakui kesalahan dan bertobat. Mau berubah. Dia punya hati yang mau bertobat. Oke, kita langsung masuk ke Yusuf. Nah, kita lihat dulu ya, Yusuf itu seperti apa CV-nya. Oke, CV-nya Yusuf adalah ini. Dipercayakan memimpin rumah kepala prajurit. Rumahnya Potifar. Dipercayakan memimpin penjara. Dipercayakan memimpin negeri Mesir sejak umur 30 tahun. Jadi umur 17, dia dijual sebagai budak. Dia masuk ke rumah Potifar, karena pekerjaannya begitu baik, dia dipercayakan memimpin seisi rumah Potifar. Terus udah gitu dia difitnah sama istri Potifar, terus dia masuk penjara. Dia masuk penjara karena dia begitu baiknya pekerjaannya, karakternya, dia dipercayakan memimpin penjara. Di penjara dia ketemu dengan orang-orang istana dan di situ dia dapat koneksi untuk ke Firaun. Dipercayakan untuk memimpin bangsa Mesir di saat krisis. Nah, kalau kita lihat ya, Yusuf ini sebenarnya terlalu perfect kalau menurut saya tuh ya. Nanti beda sama Daud. Kalau Daud tuh banyak bikin salah. Kalau Yusuf menurut saya tuh itu perfect. Untuk saya bisa ngelihat dia tuh saya bisa wow Yusuf luar biasa. Saya kepengen jadi Yusuf. Tapi gak terlalu bisa relate karena saya gak ngelihat ada kelemahan-kelemahan dia gitu. Tapi betul dimanapun dia berada tempat itu diberkati. Karena karakter dia luar biasa. Dia selalu mau memperhatikan mengandalkan Tuhan. Nah, ayatnya kita baca di sini ya, Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ini nanti akan diulang. Ya, ini penting. Ini nanti akan diulang lagi. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Ayat 3. Setelah dilihat tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya itu dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Karena Tuhan menyertai Yusuf. Oke, ini diulang lagi waktu Yusuf masuk ke penjara, Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Saya kepengen kita masing-masing ngambil dulu sebentar. Tetapi Tuhan menyertai saya. Tetapi Tuhan menyertai saya. Mengandalkan Tuhan itu seperti itu. Sadar akan penyertaan Tuhan. Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu pada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Luar biasa ya. Yusuf begitu mengandalkan Tuhan sedemikian, Tuhan menyertai dia sampai kelihatan lewat pekerjaan-pekerjaannya. Dimanapun dia berada, tempat itu diberkati. Kalau kita mengandalkan Tuhan, baik di pekerjaan, di pelayanan, di keluarga, Tuhan akan memberkati kita. Kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Nah, Yeremia 17 ayat 7 ngomong gini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepada Tuhan. Balik lagi, kalau kita belajar untuk mengandalkan Tuhan, Tuhan berkati kita. Ini janji Tuhan, kita perlu klaim. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, mengandalkan kebenarannya, artinya gak mengandalkan kompromi, gak cari-cari jalan yang miring-miring. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita percaya Tuhan akan jawab. Kita percaya Tuhan akan bukakan jalan. Gak usah curang, Tuhan akan berkati berlimpah-limpah. Kalau kita percaya dan mengandalkan Tuhan, Tuhan udah janji akan memberkati kita. Itu janji Tuhan. Selanjutnya kita akan
Langsung ke poin ini karena waktunya cepat sekali ya. Kita agak ngebut dikit. Follow me ya. Oke, kita agak cepat. Memperhatikan kepentingan orang lain. Kalau tadi kita pertama belajar bahwa Daud dan Yusuf mengandalkan Tuhan. Di sini kita belajar Yusuf itu punya hati untuk melayani. Dia memperhatikan kepentingan orang lain. Artinya gini, dalam kehidupan kita punya agenda, kita punya goal, kita punya tujuan, kita punya keinginan. Yusuf juga gitu. Tapi Yusuf gak cuman mikirin diri sendiri, dia mau mikirin kepentingan orang lain. Dia rela untuk melayani orang lain. Oke, kalau kita baca nih ya di Yusuf nih, kalau kita baca di ayat-ayat di bawah itu tuh, karena saya gak akan munculkan ya itu ayat-ayat di bawah itu, nanti teman-teman boleh baca di rumah, boleh pelajari. Yusuf itu melayani Potifar segenap hati, agendanya Potifar dia kejar, agendanya Firaun dia kejar. Bahkan dia tuh bisa menghibur saudara-saudaranya, waktu dia datang saudaranya feel guilty, terus dia hiburkan. Kebayang gak sih dia memikirkan perasaan orang lain. Itu juru roti, juru minum yang ada di penjara, dia tanyain kenapa kamu murung. Benar-benar deh hati dia adalah untuk melayani. Dia mikirin kepentingan orang lain. Sehingga demikian dia bisa dipercaya. Lah kalau kita di tempat kerja kita hanya mikirin keinginan kita doang, orang gak akan bisa percaya sama kita. Lah lu mah cuma mempergunakan gua doang untuk agenda lu. Tapi kalau kita memperhatikan kepentingan orang lain, orang kan mulai memperhatikan kepentingan kita. Dia akan percaya. Makanya itu bedanya motivasi sama manipulasi. Motivasi itu menggerakkan seseorang untuk keuntungan bersama. Itu motivasi. Manipulasi itu menggerakkan seseorang untuk kepentingan pribadi. That's it. Nah kita itu kalau memikirkan kepentingan orang lain, itu memotivasi orang untuk kepentingan bersama. Kita baca ayatnya di sini ya, Filipi 2 ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah ini gak ada dalam catatan saya, teman. Saya mau sampaikan ini, sebentar aja saya sampaikan ya. Bahwa Tim Keller bilang begini, tujuan kita bekerja di dalam Alkitab yang Tuhan udah tetapkan, tujuan kerja adalah supaya kita berguna. Supaya kita berguna. That's it. Nah, sistem dunia itu ngubah, paradigma itu berubah total. Tujuan kita kerja kalau menurut dunia adalah status dan kekayaan. Ya atau iya? Iya. That's why kita bekerja bukan untuk berguna. Kita bekerja supaya gue ada status apa, gue ada kekayaan apa. Tujuan kita kerja kalau menurut Alkitab adalah supaya kita bisa istirahat. Dunia ngomong tujuan kerja adalah supaya kamu mencapai kekayaan dan status tertentu. Dan itu gak pernah cukup. Makanya instead of resting, instead of kita istirahat, kita kecapean. Karena apa yang kita kejar gak pernah dapat. Orang lain selalu ada yang lebih baik dari kita, lebih kaya dari kita, lebih tinggi statusnya dari kita. And then we always feel not enough. Tapi Tuhan udah ngomong kita kerja adalah untuk berguna. Berguna tuh caranya gimana? Pikirin kepentingan orang lain. Bagaimana kita bisa melayani orang lain. Kalau kita jualan gimana bantu supaya orang lain yang kita jualin barang itu mereka beruntung. Mereka diuntungkan. Bukan cuma mau buang barang dan sebagainya. Tapi kita mikir berguna gak? Lu masih bisa untung gak lewat pelayanan kita apapun. Bisnis kita, servis kita. Think about this. Karena kita berguna. Lah kalau kita udah berguna, kita bisa rest. Makanya di sini ngomong bukan cari kepentingan sendiri atau cari puji-pujian yang sia-sia. So what kita mempunyai status kekayaan segala. Bukannya berarti status kekayaan gak penting ya. I'm not saying that. Penting kita semua kepengen itu. Jujur yes. Tapi itu bukan tujuan akhir. Tujuan akhir adalah hidup kita berguna. Hidup kita melayani. Ada sebagian dari kita akan dikasih status, sebagian dari kita dikasih kekayaan. Yes, dipercayakan itu untuk sebagai alat. Makanya minggu lalu kita ngomong, uang adalah hamba yang baik, tetapi Tuhan yang jahat. Karena uang itu adalah alat. Kalau kita terbalik sistem pemikirannya, uang dijadikan Tuhan, manusia dijadiin alat.
Itu nggak biblical. Yang Tuhan mau adalah uang adalah alatnya dengan tujuan manusia yang diberkati. Oke? Nah, saya harus move on karena di situ kelamaan. Next. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saya kepengen didoakan orang, doain. Saya kepengen diperhatiin sama orang, perhatiin orang lain. Saya nggak kepengen ditipu, jangan nipu. Saya kepengen punya teman yang setia sama saya, memperhatikan kepentingan saya. Jadilah teman yang setia, perhatikan kepentingan mereka. Contohnya nih misalnya ya, kalau teman kita lagi susah, ya kan, lagi ngalamin yang gak enak. Terus kita datang, mendoakan, kita temenin. Very good. Menurut saya ada level yang lebih tinggi dari itu. Yang jujur saya ngomong lebih susah. Teman saya sukses luar biasa. You know, kadang-kadang dalam hidup kita waktu kita sukses, kita gak punya teman untuk merayakan. Ya, yeah. We wanna tell them, gue bangga, gue ini. But we don't have these people. Mungkin waktu kita susah ada. Makanya artinya gini, yuk kalau kita kepengen punya teman waktu kita sukses, waktu teman kita sukses rayakan. Kasih selamat, be happy. Kadang-kadang malah orang sukses kita jadi bete. Perhatikan kepentingan orang lain. Yusuf tuh punya ini. Dia pengen orang lain sukses. Dia pengen orang lain berkembang. Dan Tuhan gak pernah berhutang. Oke? Jadi apa yang kamu mau orang lain lakukan, lakukan untuk orang lain. Dan yang terakhir adalah pelajaran dari Daud. Daud itu punya hati yang mau bertobat. Dia gak cari alasan kalau salah. Dia ngaku. Dan dia berubah. Itu Daud. Daud saya bisa relate. Jatuh melulu. Tapi dia selalu mau kembali ke Tuhan. Kembali ke Tuhan. Gagal kembali ke Tuhan. Dia gak nyalahin orang. Dia gak lempar kesalahan pada orang lain. Dia ambil tanggung jawab penuh. Ini saya bisa relate sama dia. Menjadi orang yang bisa dipercaya bukan berarti tanpa kesalahan. Karena kalau kita belajar dari Daud, kesalahan dia fatal. Lihat, salah satunya ya, ini salah duanya nih. Dia mengambil istri Uria dan mengatur kematian Uria. Jahat banget. Batsheba diambil istri setelah Uria meninggal. Dikirim perang supaya dia mati. Diposisikan sedemikian, diskenariokan. Terus selanjutnya dia membuat keputusan melakukan sensus yang membuat Tuhan sangat marah. Padahal panglimanya udah ngomong, jangan. Gak tahu kenapa. Mungkin dia pengen melihat power dia, kekuasaan dia seperti apa. Dia pengen tahu gue punya pasukan berapa banyak. Wah mungkin. Dia bikin sensus. Tuhan marah. Yang mati 70.000 orang. Tapi kok dia tetap bisa menjadi sosok yang bisa dipercaya. Teman-teman, gak ada di antara kita ini yang sempurna. Gak ada. Kita akan bikin salah. Di kerjaan, di keluarga, di pelayanan. Dijamin kita akan bikin salah. Masalahnya respon kita waktu bikin salah itu mau ngaku gak? Atau kita tetap berpura-pura. Itu bedanya Daud sama Saul. Kalau Saul waktu ditegur sama Samuel waktu dia salah, Saul itu memikirkan tentang penampilan dia. Apa kata orang lebih penting? Politik dia adalah Samuel, oke lah saya salah, tapi Samuel kamu ikut aku tampil di depan orang-orang dulu ya. Itu yang dia minta. Kalau Daud hancur, masuk ke kamar, berpuasa dan nangis. There is so much different antara karakternya Saul dan karakternya Daud. Kebanyakan orang mencoba menyembunyikan kesalahannya, menyalahkan orang lain atau lari dari Tuhan. Tidak demikian dengan Daud. Daud mengakui kesalahannya, mengambil tanggung jawab penuh, dan lari kepada Tuhan. Bukan lari dari Tuhan, tapi lari kepada Tuhan.
Yuk miliki hati seperti ini. Mazmur 51 ayat 13, ini waktu ditegur sama Nathan, waktu dia berdosa mengambil Batsheba. Tuhan, janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Ini doanya Daud. Waktu dia ngaku salah, dia tahu dia salah. Dia gak ngomong, Tuhan jangan ambil kerajaanku, jangan ambil my power, jangan ambil kekuasaanku, jangan ambil kemampuanku, jangan ambil keluargaku. Enggak, dia gak ngomong itu. Dia ngomong, everything else you can take. Ambil semuanya Tuhan, aku tahu aku udah salah mau ambil kekuasaanku, kerajaanku. Kau ambil semuanya tetapi jangan ambil aku dari hadirat-Mu. Jangan buang aku dari hadirat-Mu. Itu hatinya Daud. Dia mau bertobat, dia mau benar di hadapan Tuhan. Dia mau bertanggung jawab. Selanjutnya waktu 70.000 orang meninggal. 1 Tawarik 21 ayat 13. Berkatalah Daud kepada Gad yang menegur dia. Sangat susah hatiku. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. 70.000 orang mati gara-gara dia. Dan dia ngomong pada Tuhan, ini salah aku Tuhan. Kenapa harus domba-domba ini yang mati? Itu yang firman Tuhan katakan. Kenapa harus domba-domba ini yang mati Tuhan? Ini salah aku. Biar aku yang mati. Dan waktu Tuhan kasih dia opsi, kamu mau dihukumnya apa? Dia kasih opsi 3. Tuhan kasih opsi 3. Dan dia pilih ini. Dan dia ngomong bahwa aku lebih baik jatuh ke dalam tangan Tuhan. You know, waktu kita jatuh, waktu kita melakukan kesalahan, waktu kita melakukan kegagalan, pilihlah untuk kita jatuhnya di tangan Tuhan. Bukan di tangan kemampuan manusia yang terbatas. Bukan di tangan orang lain. Bukan di tangan pendapat orang-orang. Pendapat orang gak sepenting itu dibanding pendapat Tuhan. Daud punya ini. Makanya dia menjadi orang yang bisa dipercaya. Selama hidupnya dia berkenan kepada Tuhan bukan tanpa kesalahan. Balik lagi teman-teman, kita akan berjalan seperti itu. Kita akan melakukan kesalahan juga. But remember, kasih karunia Tuhan cukup untuk kita hari ini. Kalau kita hari ini salah, kembali ke Tuhan. Ini yang Daud ngomong. Aku jatuh ke tangan Tuhan karena apa? Besar kasih setianya. Besar kasih sayangnya. Amin. Lebih banyak. Ini yang terakhir. Lebih banyak pemimpin mengalami kegagalan karena ketidakjujurannya daripada karena kesalahannya. Kita mungkin suami, istri, memimpin anak-anak. Mungkin kita pemimpin di perusahaan. Mungkin kita dipimpin sama orang. Jangan sampai kegagalan kita terjadi karena ketidakjujuran kita. Karena kebohongan kita, kepalsuan kita. Karena sesungguhnya pemimpin-pemimpin yang memberkati orang, yang sukses, itu bukan orang yang tanpa salah. Mereka melakukan banyak salah, tapi mereka mau tampil apa adanya, mau mengakuinya, mau berubah, mau bertobat. Amin. Rangkumannya, yuk kita praktekin dalam hidup kita. Mengandalkan Tuhan, yuk punya hati yang mau taat sama Tuhan. Di kerjaan, di tempat dimanapun kita berada, taat sama Tuhan. Memperhatikan kepentingan orang lain. Yuk melayani, jangan cuma agenda kita. Pikirin gimana kita jadi berkat buat orang. Yang terakhir, yuk ngakuin kesalahan kalau kita salah. Terus mulai berubah, minta maaf. Suami ke istri, istri ke suami. Wah, itu yang paling sering. Anak ke orang tua ke anak. Yes, kita harus minta maaf dan kita mau belajar dan berubah. Kerjaan juga sama. Dan saya yakin kalau kita mau jalanin ini, apa yang Yusuf dan Daud jalankan, kita mempunyai karakter yang Tuhan berkenan dan kita boleh jadi berkat. Amin. Kita ambil waktu untuk berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur kami diciptakan seperti apa kami diciptakan hari ini Tuhan. Karena Engkau punya rencana yang ajaib. Kami berdoa Tuhan,
supaya kami semua mempunyai hati yang berkenan kepadamu. Supaya kami semua mempunyai karakternya Kristus dalam hidup kami. Tuhan, khususnya kalau ada teman-teman di sini yang sedang mengalami kesalahan, kegagalan. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menjamah. Dia boleh berbalik. Mereka boleh berbalik Tuhan kepadamu. Menerima pengampunan yang daripadamu. Dan yang terpenting, untuk mereka boleh mengampuni diri mereka sendiri Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang baik. Allah yang bisa dipercaya. Allah yang bisa diandalkan. Kami butuh Engkau Tuhan hari ini. Hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Kami bisa dibentuk di dalam karakter Kristus. Kami berserah padamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.